aku mau undang mamanya dulu. Mana mamanya Najah? Mamanya Najah, sini dong. Masya Allah. Assalamualaikum. Sini dekat rumah. Waduh, Mama, aku mau ngobrol-ngobrol dikit dong. Masya Allah, ini Mama ini. Tanggal berapa Najah lahir? 17 November. Hari apa? Jangan lupa catat ulang tahun, kirim nanya doang. Iya, kirim kado. Kita ini Masya Allah ya. Kita kedatangan Najah ini, Masya Allah, kita tahu ini dia menghafal Al-Quran yang di otaknya itu sampai halaman. Terus lembar berapa, juz berapa, ayatnya, dan bahkan maknanya. Satu Al-Quran 30 juz jamaah. Nah coba aku mau nanya sama Mama ini, Masya Allah, Mama Najah ya, bagaimana suka duka nih untuk mengurus Najah yang spesial ini, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang suka dan duka, ya kita bicara tentang dukanya dulu ya. Kalau kita lihat secara duniawi, memang kalau mengurus anak spesial itu ada duka berupa kelelahan fisik ya, untuk mengurusnya, karena dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua dari masih kita urusin gitu. Kemudian mungkin dari segi materi itu kata kebutuhannya banyak sekali dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Dia harus terapi, dia butuh alat-alat tertentu gitu kan. Namun kalau kita lihat sukanya, Masya Allah ya, ternyata hikmah dibalik kita diberikan anak spesial itu ternyata kita lebih banyak syukurnya. Dalam arti beliau saja yang diberikan ujian dengan cerebral palsy ini tidak pernah mengeluh gitu. Kenapa kita yang sehat selalu mengeluh, selalu dunia saja yang kita pikirkan, sedangkan beliau ini hari-hari belajar Al-Quran, mengaji gitu. Sama ada di rumah. Masya Allah, hebat mamanya kan. Mamanya namanya siapa sih? Kita belum tahu mamanya nih, maksudnya jamain di rumah pengen tahu juga nama mamanya siapa ini, nama mama namanya Dahlia Andayani. Dahlia. Waduh, Mama Dahlia. Pak, nggak usah Pak, ini kita mau ada video tayangan dulu. Nih, Mama Dahlia sini aja dulu ya. Ini buat jamaah Islam yang ada di rumah, kita akan melihat sebuah video tayangan tentang seorang nenek yang tinggal di rumah dengan tumpukan sampah karena diusir sama anak tiri. Ini dia tayangan. Ibunya tidur, ibu udah boleh keluar. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق Allahul Azim. Kalau boleh tahu Najah ini surah apa? Ayat 9 ayat 9 sampai ayat 13. ayat 13. Ada di halaman 3
Kira-kira isinya berkisahkan tentang apa ya? Isinya berceritakan tentang Nabi Musa dipungut oleh keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, namun dimulai dengan Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh ibundanya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perasaan seorang ibu yang mesti taat akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, agar menghanyutkan Musa kecil atau bayi Musa ke sungai Nil, yang mana pada saat itu kita belum tahu wadahnya seperti apa, arusnya seperti apa, hati ibu mana yang tidak tersayat-sayat mesti berpisah dengan anaknya yang mana anaknya ini masih kecil sekali. Namun keadaan sangatlah mendesak karena pada saat itu Fir'aun dan tentaranya mengejar-ngejar semua bayi laki-laki yang lahir. Semua bayi laki-laki yang lahir. Jadi setahun bayi laki-laki dihabiskan, tahun depannya bayi laki-laki dibiarkan hidup, tahun depannya dihabiskan lagi bayi laki-laki. Maka pada saat Nabi Musa AS lahir, pada saat itu juga Fir'aun juga sedang mencari bayi laki-laki untuk dibunuh satu persatu. Maka pada saat itu Allah mewahyukan kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, untuk menghanyutkan bayinya ke sungai yang dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Namun karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengarahkan bayi Musa menuju istana Fir'aun sendiri. Lalu diambillah oleh keluarga ahli bait daripada Nabi Musa, ya keluarga daripada Nabi Musa AS, akhirnya dirawat oleh mereka dan pada akhirnya bertemu kembali dengan ibundanya. Lihat bagaimana orang yang taat akan perintah Allah maka pasti akan happy ending. Tapi orang yang tidak taat akan perintah Allah maka dia tidak akan pernah merasakan happy ending dalam storyline. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Tabarakallah. Jadi belajar dari sini, sosok Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Kedekatannya luar biasa. Maka dalam satu riwayat disebutkan salah satu yang menyebabkan Nabi Yusuf tidak tergoda dengan Suleha ketika dia melihat di dinding, dia melihat wajah ayahnya. Wahai anak-anak, ungkapkanlah kasih sayangmu kepada orang tuamu. Ada masa nanti, masa-masa itu akan berkurang. Kalau sudah punya istri, sasa udah bercabang sekarang. Udah bercabang. Ketika seorang anak sudah punya anak lagi, maka bercabang lagi kasih sayang itu. Maka ketika ada anak yang tidak mau memperlihatkan bentuk perhatiannya, tidak mau memperlihatkan bentuk kasih sayangnya kepada orang tuanya, dia akan merugi. Ketahuilah, memandang wajah orang tua dan orang tua itu tersenyum, maka mendapatkan pahala haji yang diterima. Ingat, ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada murka orang tua. Jikalau mau tahu apakah Allah sayang pada diri kita, lihat wajah orang tua. Ketahuilah, ada masa nanti, betul kata Ustaz Oki tadi, orang tua punya batas. Iya, Matanya semalam gini, lihat Ma, ya Allah saya kok merinding, dia bilang tuh anak Siti itu dilurusin kakinya, tangannya gitu. Yang ini di mana itu Ma? Dia emang muter terus.
Dan kalau misalnya dia orang tahu jadwal dari mana, itu sampai ribuan orang di lapangan. Sampai dia akhirnya saya nggak bisa ngobatin, karena kalau saya mau datang di sini ngobatin 5 hari juga nggak selesai. Lapangan penuh ngantuk. Jadi dia sekarang didampingin sama ABRI. Iya. Selalu didampingin TNI. Oh itu sempat di Bogor, di mana? Kalau kebanyakan masa dibubarin nggak? Iya, kebanyakan masa juga dianya kasihan sih. Itu orang baik banget Banyak sih. banget yang DM tuh. Baik banget. Itu coba aja dibawa ke jalan, ya mau tapi di mana orangnya gitu kan, nggak ada tempat praktek Nggak ada. امرأة فرعون قرة عين ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق Allahul Azim. Kalau boleh tahu Naja, ini surah apa? Ayat 9 ayat 9 sampai ayat 13. Ada di halaman 386. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira isinya berkisahkan tentang apa ya? Isinya berceritakan tentang Nabi Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, namun dimulai dengan Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh ibundanya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perasaan seorang ibu yang mesti taat akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, agar menghanyutkan Musa kecil atau bayi Musa ke sungai Nil, yang mana pada saat itu kita belum tahu wadahnya seperti apa, arusnya seperti apa, hati ibu mana yang tidak tersayat-sayat mesti berpisah dengan anaknya, yang mana anaknya ini masih kecil sekali. Namun keadaan sangatlah mendesak karena pada saat itu Fir'aun dan tentaranya mengejar-ngejar semua bayi laki-laki yang lahir. Semua bayi laki-laki yang lahir. Jadi setahun bayi laki-laki dihabiskan, tahun depannya bayi laki-laki dibiarkan hidup, tahun depannya dihabiskan lagi bayi laki-laki. Maka pada saat Nabi Musa alaihissalam lahir, pada saat itu juga Fir'aun juga sedang mencari bayi laki-laki untuk dibunuh satu persatu. Maka pada saat itu Allah mewahyukan kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, untuk menghanyutkan bayinya ke sungai yang dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Namun karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengarahkan bayi Musa menuju istana Fir'aun sendiri. Lalu diambillah oleh keluarga ahli bait daripada Nabi Musa, dia keluarga daripada Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dirawat oleh mereka dan pada akhirnya bertemu kembali dengan ibundanya.
Lihat bagaimana orang yang taat akan perintah Allah, maka pasti akan happy ending. Tapi orang yang tidak taat akan perintah Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan happy ending dalam storyline. Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Oke.